Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 10, kita bertemu di Mapel Simulasi Digital atau biasa disebut dengan SIMDIK. Pada pertemuan pertama kemarin, kita latihan dengan presensi, dan di pertemuan kedua kita ada kontrak belajar. Sudah dibaca apa belum kontrak belajar dari saya? Saya harap sudah ya. Nah, sekarang pertemuan ketiga adalah materi. Materi yang pertama untuk pelajaran simulasi digital ini yaitu pengantar logika dan algoritma. Sebelum kita mempelajari tentang logika dan algoritma lebih dalam, langkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu definisi dari logika. Logika ini identik dengan yang namanya masuk akal dan penalaran. Nah, penalaran sendiri merupakan salah satu bentuk dari pemikiran. Sedangkan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan benar dan pernyataan yang tidak benar. Maka dari sini kita dapat simpulkan, kira-kira logika itu merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku atau berpikir secara nyata. Nah, pelajaran logika ini dapat menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Kemudian lanjut ke algoritma. Definisi dari algoritma yaitu urutan langkah-langkah logis atau penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Jadi algoritma ini adalah urutan penyelesaian dari masalah atau urutan cara kerja untuk mengerjakan sesuatu secara logika manusia atau secara nyata. Kemudian, untuk menjadi sebuah algoritma, maka urutan langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Kemudian kita lanjut ke asal-usul dari kata algoritma. Kata algoritma ini berasal dari bahasa Arab loh. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Wah, susah sekali ya namanya. Dia adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang barat menjadi kata algoritma. Kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Nah, seseorang bisa dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritma ini lambat laun menjadi algoritma. Disebabkan kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik. Sehingga akhiran SM ini berubah menjadi THM untuk membedakan dengan kata aritmetik tadi ya. Nah, kata algoritma ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Lebih mudah kan bacanya? Kemudian, algoritma di sini merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Logis itu apa tadi? Sudah dijelaskan kan? Nah, tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau suatu aksi. Nah, bila tindakan atau aksi itu dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Algoritma ini berkaitan dengan bahasa pemrograman dalam komputer. Kemudian ada domain algoritma. Domain algoritma ini meliputi masalah. Ya, masalah yang timbul yaitu motivasi untuk membuat algoritma. Kemudian algoritmanya yaitu prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara atau banyak sekali kemungkinan. Kemudian programnya akan merepresentasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa ini biasa disebut dengan bahasa coding.
Kemudian prosesnya yaitu aktivitas menjalankan langkah-langkah dari algoritma tersebut. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma. Yang pertama adalah input. Input ini merupakan data yang harus kita masukkan atau harus kita berikan ke dalam komputer. Kemudian selain input ada yang namanya output. Output merupakan informasi yang akan kita peroleh dari komputer atau informasi yang bisa kita cetak dari komputer. Itu adalah output. Kemudian adalah logika. Logika yaitu merencanakan proses program, terdiri dari sejumlah instruksi, kemudian mengubah input tersebut menjadi sebuah output yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Di sini ada contoh soal untuk algoritma. Contoh pertama yaitu jika kalian mempunyai 2 buah gelas, satu gelasnya berisi dengan teh dan satunya lagi berisi dengan kopi. Kira-kira bagaimana cara menukar isi dari masing-masing gelas tersebut? Kemudian di sini ada langkah penyelesaiannya. Kira-kira jika kalian melihat gambar dan membaca langkah-langkah tersebut, apakah kalian bisa paham dengan contoh ini? Nah, jika belum, maka akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu kalian bisa menyiapkan gelas cadangan. Gelas cadangan yang kita sebut dengan X. Gelas cadangan ini tujuannya adalah untuk memindahkan salah satu isi dari gelas tersebut terlebih dahulu. Nah, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan untuk yang pertama. Kemudian, setelah kalian menuangkan teh ke dalam gelas yang cadangan tadi atau X tadi, maka gelas yang berisi teh akan kosong, ya kan? Nah, jika gelas berisi teh itu kosong, maka langkah berikutnya adalah kalian menuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya dipakai untuk tempat teh tadi. Kemudian, sekarang gantian gelas yang berisi kopi yang kosong. Nah, setelah itu barulah kalian pindahkan teh dari gelas cadangan atau gelas X tadi ke dalam gelas yang berisi kopi tapi yang sudah kosong tadi. Dengan cara seperti itu, maka hasilnya teh dan kopi berpindah tempat. Tentunya dengan dibantu oleh satu media lagi. Sudah paham apa belum dengan penjelasan saya? Kalau belum, kita lanjut ke contoh algoritma yang kedua. Nah, di sini saya ada contoh yaitu algoritma untuk menentukan apakah bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya, tentunya kita bisa tahu dengan cara melihat akhiran dari bilangan tersebut jika angka tersebut lebih dari 2 angka. Misalkan jika kita bagi angka itu dengan 2, maka angka itu disebut dengan angka genap jika hasilnya adalah atau dengan sisanya 0. Tapi jika mendapatkan sisa 1, itu berarti bilangan ganjil ya. Nah, tapi algoritmanya di sini yaitu atau programnya nanti ke depannya yaitu yang pertama, masukkan bilangan yang akan kalian tentukan terlebih dahulu atau bilangan yang akan kalian hitung itu bilangan ganjil atau itu bilangan genap. Seperti itu. Kalian pilih angka terlebih dahulu. Itu angkanya terserah kalian sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian bagi bilangan tersebut atau bagi bilangan yang sudah kalian pilih tadi dengan bilangan 2. Nah, langkah berikutnya yaitu hitung sisa hasil bagi pada langkah B tadi. Jika bilangan tersebut menyisakan angka 0 atau hasil bagi 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap seperti yang saya ceritakan tadi. Tetapi jika hasil bagi menyisakan angka 1, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan ganjil. Saya rasa untuk perhitungan seperti ini masih mudah ya, tapi jika kita terapkan ke dalam program tentunya akan membuat kepala kita menjadi pusing. Nah,
Sekian pembelajaran dari saya dan ini ada beberapa referensi untuk materi saya tadi. Yang pertama yaitu dari buku Algorithms ciptaan atau karya Ye-Shin Chen, Addison Wesley, Computing. Nah, yang kedua ada algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan C, ciptaan dari Rinaldi Munir, penerbitnya Informatika Bandung. Dan kemudian yang ketiga dari YouTube Edukurikulum Materi Iptek Logika. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.